yang ada beberapa hal yang memang sejak lebih dari 1 tahun menjadi ribut Indonesia. Tentu kesan bahwa penguasa berpihak, tidak netral, bahwa dia mau anehnya memajukan posisinya untuk memajukan anaknya dan sebagainya. Padahal tentu penguasa adalah milik seluruh bangsa. Etika seorang penguasa berarti harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka misalnya seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua orang di wilayah kekuasaannya. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu merupakan pelanggaran etika yang berat, membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini saya hanya mau mengatakan etika Indonesia sebetulnya dasarnya dirumuskan bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu yang banyak dibicarakan adalah pemilu. Dituntut suatu pemilu yang etis. Etis berarti agar seluruh proses persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasilnya menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya, serta bahwa hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemilih sendiri. Adalah Immanuel Kant, filosof Jerman. Menurut saya filosof terpenting dalam 500 tahun terakhir, yang memperlihatkan sesuatu yang cukup menarik. Masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku, dan hukum yang berlaku adalah etis, yaitu adil dan bijaksana. Sedangkan menurut Kant, apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kekuasaannya untuk menguntungkan kelompok atau kawan atau keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Jadi dalam negara yang etis, negara hukum, orang tidak perlu dipaksa menaati hukum. Dia menaati dengan sendirinya. Ancaman hukuman itu hanya supaya orang tidak dalam keadaan tergoda lalu melanggar hukum. Tetapi kalau penguasa itu sendiri tidak etis, tidak bertindak sebagai penguasa seluruh bangsa, tidak bertindak atas dasar hukum demi kepentingan seluruh masyarakat. Masyarakat hanya akan menaati kalau ada polisi, kalau tidak dia tidak akan menaati. Berarti hidup dalam masyarakat akan menjadi tidak adil, tidak aman. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan.
itu situasi di mana saya menempatkan uraian mengenai etika. Jadi sekarang saya bicara mengenai etika. Mau sedikit menjelaskan apa itu etika. Dengan etika, saya maksud ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai kualitas manusia sebagai manusia. Itu rumusan sedikit sulit. Etika tidak mengenai segala macam baik dan tidak baik. Misalnya cuaca baik dan cuaca tidak baik nggak ada kaitan dengan etika. Tapi juga manusia menyanyi dengan baik atau dengan agak buruk juga nggak ada kaitan dengan etika. Etika itu menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia. Jadi etika membedakan manusia dari binatang. Binatang hanya mengikuti naluri alamiah. Tetapi manusia sadar bahwa nalurinya pun hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan apabila tidak baik. Apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak. Kalau hukum adalah tuntutan dasar etika, tentu etika juga yang sejak ribuan tahun umat manusia kenal hukum sejak 5-6 ribu tahun. Dituangkan manusia ke dalam ketentuan-ketentuan hukum. Artinya hal-hal yang dituntut oleh negara dan kalau ada pelanggaran akan ditindak dengan pasti oleh negara. Misalnya larangan untuk menyiksa apalagi membunuh orang lain. Larangan untuk mencuri. Jadi tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika. Nah, agar manusia dinilai baik secara etis itu penting, tentu dia diharapkan taat pada hukum. Jadi tidak menjadi bajingan. Bajingan yang tidak taat hukum menjadi pencuri dan sebagainya. Tapi itu tidak cukup. Untuk bertindak secara etis harus lebih daripada hanya tidak melanggar hukum. Jadi etika menuntut lebih, yaitu agar manusia selalu, juga apabila tidak ada ketentuan hukum, bersikap baik, jujur, caring, jadi perhatian pada kebaikan orang lain, bersedia memaafkan, adil, bertanggung jawab, dan sebagainya. Etika adalah filsafat moral. Kita boleh yang berikut, gambar berikut. Ada perbedaan sedikit dalam bahasa, tidak begitu penting, antara etika dan moralitas. Kalau moralitas itu adalah segala macam pandangan, tuntutan, dan sebagainya mengenai baik buruk. Setiap manusia yang tidak sakit jiwa tentu ada moralitas, tahu mengenai baik dan buruk. Dan moralitas yang berbeda tapi nggak ada yang tidak tahu. Etika itu pemikiran tentang moralitas. Jadi kalau kita bertanya, ini perbuatan yang positif dalam arti moral atau tidak, itu etika. Yang penting, etika dan moralitas itu lebih dari sikap
bijaksana. Jadi asal bertindak bijaksana belum tentu etis. Etis misalnya menuntut bahwa kita berbelas kasihan, bahwa kita bersifat caring, jadi memperhatikan dan sebagainya. Juga lebih dari pertanyaan Aristoteles tentang bagaimana menjadi bahagia. Aristoteles mengatakan tujuan manusia adalah menjadi bahagia. Karena kalau belum bahagia, dia merasa belum sampai. Kalau sudah bahagia, maunya apa lagi? Jadi bahagia. Dan dia lalu mengajar yang cukup menarik tentang kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu tercapai baik dengan membuka kalbudi roh terhadap Tuhan, tidak mengatakan Tuhan tapi ke arah itu. Dan kalau dia ikut terlibat dalam membantu kehidupan bersama manusia. Tapi etika itu lebih. Yang juga kita tahu dari Immanuel Kant, etika adalah tuntutan mutlak untuk berbaik hati, jujur, caring, bersedia memaafkan, adil, bertanggung jawab, dan seterusnya. Yang tak pernah curang. Yang bukan orang yang tak peduli sama nasib orang lain, keras hati. Etika itu orang yang etis, yang moral, dia orang padanya kita merasa aman. Dia tidak akan berbuat jahat. Kalau kita perlu bantuan, kita bisa minta dia. Itu orang etika. Nah, hal-hal itu, bahwa harus demikian, itu kita dapat dari suara hati kita. Maka kita sekarang ya, suara hati kita tahu semua. Jadi orang sebetulnya tahu. Tidak perlu diajarin. Bahwa ya hendaknya selalu berbuat baik dan jangan pernah berbuat jahat. Kita semua kalau udah mulai berumur 5-6 tahun mulai menyadari itu. Dalam rumusan lebih persis, suara hati adalah kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab situasi konkret, jadi bukan dalam pikiran tetapi berhadapan dengan misalnya anggota keluarga, berhadapan dengan murid, berhadapan dengan guru, berhadapan dengan rekan kerja, berhadapan dengan penumpang lain di kereta api. Di situ selalu kita merasa berkewajiban untuk sadar akan kewajiban, misalnya memperingatkan dia kalau dia dalam bahaya, dan bertanggung jawab. Suara hati harus selalu diikuti, itu yang menarik. Karena itu juga orang sekarang sangat menegaskan kebebasan suara hati, orang berhak tidak berbuat melawan suara hati. Itu misalnya di dalam militer modern, Indonesia tidak ada kewajiban untuk menjadi prajurit, tapi di Jerman misalnya atau di Prancis, setiap orang laki-laki dewasa harus dinas militer. Ada yang mengatakan saya tidak mau karena saya tidak bersedia untuk belajar bagaimana membunuh. Sekarang itu akan dihormati di situ. Biasanya mereka lalu bisa menggantikan dinas militer dengan suatu dinas kerjaan membantu dalam masyarakat untuk yang sama. Jadi kita juga tahu suara hati harus diikuti.
melanggar suara hati kita sendiri, ya biarin saja, tidak apa-apa. Melanggar suara hati sendiri, kita merasa tidak benar. Namun suara hati, dan itu penting, juga memerlukan pertimbangan. Suara hati bisa keliru. Kita bisa merasa wajib melakukan sesuatu, tetapi itu keliru. Katakan saja, saya ambil contoh yang saya sekarang sendiri. Orang tua anaknya yang 15 tahun itu mulai mengetahui bahwa anaknya itu hisap narkoba. Mereka kaget sekali dan mereka memarahi dia dan mengatakan kalau itu terjadi sekali lagi, ya kami tidak akan membantu kamu lagi. Dan itu karena suara hati mereka mengatakan kami jangan mengizinkan anak kami hancur karena narkoba. Tapi barangkali sikap keras dalam situasi anaknya berubah keliru. Barangkali lebih baik kalau anak tahu bahwa meskipun dia terikat narkoba, dia masih tetap dicintai dan akan dibantu. Jadi suara hati bisa keliru, tentang suara hati kita bisa berdebat. Orang mengatakan karena suara hati, saya mengatakan ini, orang lain mengatakan yang benar. Kalau berdebat itu bisa. Jadi suara hati harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita atas nama suara hati mengambil suatu sikap, kita harus bersedia untuk menjelaskan mengapa kita melakukannya dan mengapa kita menolak melakukan sesuatu atas suara hati. Nah, dasar suara hati adalah hati nurani. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa membedakan antara suara hati dan hati nurani. Bahasa Jerman, juga bahasa Eropa itu tidak bisa. Jerman itu namanya Gewissen. Bahasa Inggris conscience. Bahasa Prancis conscience. Tapi di Indonesia, hati nurani itu dasar suara hati. Yaitu suatu kesadaran bahwa kita selalu tanpa kecuali harus berbaik hati, jujur, adil, caring, positif, bersedia memaafkan, adil, bertanggung jawab. Apa arti itu? Nah ini di situ suara hati masuk dalam situasi konkret. Apa arti berbaik hati? Juga jujur. Kalau jujur berarti mengkhianati orang yang atau melanggar rahasia orang lain, ya lalu kita jangan mengatakannya. Tidak selalu kita bisa memaafkan. Apa adil itu selalu diperdebatkan. Misalnya upah pada pembantu rumah yang adil itu yang bagaimana? Dan itu ada macam-macam debat. Hati nurani mengatakan harus adil. Suara hati akhirnya mengatakan bagaimana melaksanakan keadilan. Hati nurani itu sesuatu yang luar biasa. Juga kesadaran yang ada pada setiap orang yang belum betul-betul dibusukkan hatinya oleh kejahatan,
bahwa kita tidak pernah boleh curang. Kita kadang-kadang berlaku curang, tapi kita tahu harusnya tidak. Kita malu terhadap diri kita sendiri. Kalau dengan berlaku curang, kita merugikan orang lain. Kalaupun orang lain tidak mengetahuinya, kita akan merasa bersalah. Merasa bahwa harus meminta pengampunan dari Tuhan. Kita tahu di hati nurani bahwa kita tidak boleh tidak peduli dengan orang yang bertemu dengan kita. Orang yang bertemu dengan kita adalah tanggung jawab kita. Kita tidak boleh keras hati. Nah, hati nurani itu tidak bisa keliru. Jadi selalu harus diikuti. Tidak pernah salah berbaik hati. Tidak pernah salah caring. Tidak pernah benar bersikap curang. Tidak pernah benar mengabaikan saja orang lain, tak peduli dengan kesulitannya. Malah lebih, kita juga merasakan dalam hati nurani bahwa dari ketaatan pada hati nurani tergantung nilai kita sendiri. Kalau kita berbuat curang, tindak atas dasar iri hati, atas dasar balas dendam, atas dasar benci, kalau kita masih belum menutupi hati nurani, kita akan merasa malu dan bersalah. Kalaupun orang lain tidak tahu, aku bersalah, harusnya tidak begitu. Nah, dari mana kesadaran yang begitu mutlak, yang harus diikuti tanpa kecuali, yang menentukan apakah kita ini orang baik atau tidak. Kiranya dalam hati nurani manusia berhadapan dengan suara Tuhan. Dia tidak sadar bahwa itu suara Tuhan. Tetapi dia sadar bahwa suara hati tidak datang dari dia sendiri. Ia berhadapan dengan suara hati. Ia berhadapan dengan kesadaran itu baik dan wajib, itu jahat dan tidak. Yang menjadi orang tidak bernilai kalau tidak memperhatikan. Maka dalam hati nurani kiranya kita temukan tempat di mana manusia, setiap manusia dari agama apapun, juga manusia yang tidak beragama, bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi tidak eksplisit, kita tidak melihat Tuhan. Tidak bisa dipakai untuk semacam bukti atau sebagainya. Akan tetapi kita menyadari ada sesuatu. Saya sendiri berpendapat bahwa manusia sudah begitu lama beragama, karena dalam hati nurani dia menyadari ada sesuatu yang luar biasa. Mari kita sekarang melihat dua prinsip etika. Apa yang dituntut oleh etika? Tentu etika menuntut segala macam hal karena kita ada dalam segala macam situasi. Tapi pada dasarnya ada dua hal yang dituntut dari kita tanpa kecuali. Yang pertama saya sebut prinsip sikap baik. Yang kedua prinsip hormat terhadap diri sendiri. Prinsip sikap baik berarti
apapun siapapun selalu wajib disikapi dengan baik. Jadi kita harus mendukung, kita hanya melawan kalau dia melakukan ketidakadilan. Tetapi kita bersikap baik berarti dari diri kita sendiri orang lain aman dengan kita. Ada filosof penting abad yang lalu, Levinas. Levinas itu yang mengatakan prinsip sikap baik kita sadari kalau kita ketemu dengan muka orang lain. Kita melihat bahwa kita tidak bisa bersikap acuh tak acuh, apalagi bersikap jahat atau buruk kepadanya. Levinas juga mengatakan di dalam panggilan muka orang lain, sebenarnya Tuhan memanggil kita. Jadi etika menuntut agar kita selalu bersikap positif terhadap siapapun, bahkan terhadap lawan, terhadap musuh. Yang kedua adalah prinsip hormat terhadap persona. Maksudnya persona itu perbedaan antara manusia dan binatang. Binatang bukan persona. Binatang pun harus disikapi baik. Jangan tendang anjing karena senang tendang. Anjing pun berhak diperlakukan dengan baik. Kucing juga. Serigala ya saya tidak tahu. Belum pernah sempat. Tetapi binatang tidak perlu kita hormati. Tidak mungkin menyinggung perasaannya. Hormat terhadap persona berarti hormat terhadap makhluk yang berakal budi. Dalam filsafat itu dirumuskan oleh Immanuel Kant yang tadi saya sebutkan. Hormat terhadap diri sendiri itu berarti kita jangan membiarkan diri terlantar. Jadi kita juga punya kewajiban terhadap diri kita sendiri untuk jangan membiarkan diri terlantar dan juga jangan membiarkan diri diperkosa dalam arti apapun. Tidak ada yang berhak memperkosa kita, dan kita boleh dan sebaiknya kalau dapat melawan. Hormat terhadap diri sendiri. Lalu tentu yang paling relevan adalah yang kedua, hormat terhadap orang lain. Itu yang kita sebut keadilan. Jadi secara singkat juga bisa dikatakan etika menuntut sikap baik dan sikap adil. Terhadap siapapun kita harus adil. Adil yang paling penting. Sebelum kita mau menggembirakan orang lain, kita perlu memperlakukan dia dengan adil. Memperlakukan orang lain dengan tidak adil adalah suatu penghinaan. Tentu lalu dalam etika kita tidak akan membicarakan berkembang sekian banyak pertanyaan mengenai apa artinya keadilan. Keadilan dalam keluarga, keadilan dalam pekerjaan, keadilan dalam dunia pendidikan, keadilan politik, keadilan ekonomi. Rinciannya itu banyak sekali. Masalah etika politik adalah masalah keadilan. Tentang bagaimana keadilan itu
harus diwujudkan. Apa dalam situasi konkret itu adil? Kita melakukan diskursus. Sahabat saya Profesor Habermas yang mengembangkan etika diskursus. Apa itu adil harus kita capai dalam suatu diskursus. Jadi sikap baik dan sikap hormat terhadap persona. Mari kita sekarang ke gambar yang berikut. Sedikit catatan tentang relativisme etis. Mengapa? Apa artinya relativisme etis? Relativisme mengatakan bahwa segala kepastian tergantung dari kita sendiri. Tidak ada norma moral yang mutlak. Jadi apa yang kita anggap etis, apa yang kita anggap adil, itu adalah tergantung dari setiap budaya dan tradisi. Tidak ada tuntutan moral yang berlaku universal. Di situ tentu harus dikatakan tidak seluruhnya salah. Perbedaan pandangan moral dalam berbagai budaya itu memang ada. Tapi katakan saja, baik orang Jawa maupun orang Bugis maupun orang Jerman dan orang Kongo mempunyai barangkali perbedaan pandangan bagaimana memperlakukan orang tua, tetapi jelas mereka harus diperlakukan penuh kasih dan secara baik. Jadi perbedaan budaya tidak berarti tuntutan etis berbeda. Memang saya ada contoh dari suku Chukchen. Chukchen itu tinggal di semenanjung Kamchatka. Kamchatka, kalau tidak tahu juga tidak apa-apa. Kamchatka itu semenanjung Siberia ke arah Jepang. Dan orang Chukchen adalah penduduk asli di situ. Nah, saya baca ini orang Chukchen itu daerah yang sangat dingin ya, musim dingin, panas, panjang, ada salju dan sebagainya. Nah, kalau orang sudah menjadi tua, 50 umur biasanya, lalu ibu atau ayah itu sesudah diberi semacam pesta, kemudian diberi pakaian hangat dan ditempatkan di atas sebuah kursi. Dan kursi itu ditempatkan di luar rumah, 100 meter dari rumah, di tengah salju, sore hari. Pagi hari berikut, mayat-mayat mereka dikumpulkan. Jadi mereka ditempatkan di situ untuk mati. Nah, saya kira kebanyakan budaya, termasuk kebanyakan budaya Indonesia, kebudayaan Jerman, mengatakan masa orang tua baru berumur 50 dibunuh dengan mati kedinginan di es. Kenapa? Tapi katanya orang Chukchen itu percaya bahwa orang hidup di akhirat, ada hidup di akhirat. Hidup di akhirat dalam keadaan dia mati. Jadi kalau dia mati, udah lemes sekali, nggak bisa jalan, ya di akhirat juga susah. Maka pada saat dia masih cukup kuat, tapi sudah tua, dia ditempatkan di kursi itu. Mati kedinginan itu suatu mati yang tidak terlalu menyakiti. Karena mereka akan ketiduran dulu, dalam tidur itu mereka akan mati. Itu bukti perbedaan norma.
Yang tidak relatif sama sekali adalah dua prinsip dasar tadi. Bahwa selalu harus bersikap baik dan selalu harus menghormati baik dirinya sendiri maupun orang lain, jadi selalu harus adil. Itu berlaku di mana-mana. Tentu apa perlakuan yang adil tentang itu ada banyak perbedaan. Jadi prinsip-prinsip etika itu tidak relevan. Prinsip-prinsip etika itu berlaku di mana-mana. Mari kita ke yang berikut. Sekarang, etika dan agama itu hanya pertanyaan kecil. Apakah etika berdasarkan agama? Banyak orang berpendapat demikian, tetapi itu di abad pertengahan sudah diperdebatkan. Ada filosof-filosof dalam abad pertengahan yang mengatakan mencuri itu dosa karena Allah mengatakan itu dosa. Tidak memperhatikan orang tua itu dosa karena Allah mengatakan hormatilah orang tua. Membunuh dan berzina adalah dosa karena Allah menyatakannya terlarang. Misalnya di dalam 10 perintah Allah yang ada dalam perjanjian lama. Tetapi sudah Thomas Aquinas dan filosof-filosof lain bertanya, apakah Allah melarang berzina? Apa berzina itu terlarang karena dilarang Allah? Atau Allah melarang berzina karena berzina itu jahat? Dan Allah tentu melarang yang jahat. Jadi yang pertama mengatakan kita harus jujur, adil, baik hati karena Allah memerintahnya. Tetapi kiranya yang benar adalah kebalikan. Allah menghendaki agar kita hidup baik. Dan karena itu Allah memerintahkan bahwa kita hidup jujur, adil, baik hati, dan sebagainya. Jadi dalam arti ini etika itu sesuatu yang pertama. Karena itu orang yang tidak beragama pun bisa beretika. Ada orang yang tidak beragama, tetapi etikanya tidak kalah dengan orang beragama. Tentu juga ada orang beragama yang bajingan, itu sayang. Itu ada juga dalam bahasa agama, bahasa Kristiani, mungkin juga Islam. Ya bajingan di hadapan Tuhan yang namanya pendosa. Jadi etika itu tidak tergantung dari agama, itu penting. Etika adalah mengenai baik dan mengenai yang tidak baik. Tentu orang beragama oleh Tuhan dituntut bahwa dia bersikap baik dan tidak tak baik, tetapi ia memang bisa mengetahui tentang baik dan jahat tanpa tahu sesuatu tentang Tuhan. Kant sendiri mengatakan bersikap etis itu suatu imperatif kategoris. Orang yang berakal budi tahu bahwa kita harus bersikap etis. Entah dia beragama atau tidak. Dia misalnya tahu bahwa kita tidak boleh mengkhianati seseorang atau sebagainya. Kan juga menegaskan bahwa setiap orang harus dihormati dalam martabatnya. Itu yang diungkapkan di dalam hak asasi manusia. Bisa naik ke gambaran berikut.
Jadi menurut Kant, orang yang tidak percaya pada Allah dapat bersikap etis. Itu penting, kita kebanyakan barangkali orang beragama jangan cepat-cepat mengatakan bahwa orang yang tidak beragama adalah orang yang kurang etis dari kita. Mungkin lebih baik tahu bahwa orang beragama pun banyak yang bertindak tidak etis. Kita barangkali juga tahu bahwa justru orang beragama bisa menjadi orang pendosa dan mohon pengampunan Tuhan. Jadi orang yang menaati aturan agama belum tentu orang yang baik. Orang yang baik akan bertindak dengan etis. Kita sekarang ke etika pasca tradisional. Itu tadi masih prinsip-prinsip etika umum. Sekarang etika pasca tradisional. Apa itu pasca tradisional? Pasca tradisional itu adalah modernitas. Tanda masa pasca tradisional adalah runtuhnya feudalisme dan perpisahan antara agama dan negara. Di Eropa itu terjadi di abad ke-17 dan ke-18. Gereja Katolik lama sekali sampai menerima itu. Tapi sejak abad ke-17, konkretnya sejak perdamaian Westphalia tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa, negara-negara tidak lagi mengizinkan agama mencampuri perpolitikan, entah positif atau negatif. Jadi itu pasca tradisional. Dan dengan pembongkaran feudalisme itu sederhana. Mengapa raja boleh berkuasa? Jawaban feudalisme sederhana. Karena dia raja. Jadi raja boleh berkuasa karena dia raja, titik. Kalau ditanyakan kaum bangsawan itu kaya raya tidak bayar pajak, mengapa? Jawabannya karena mereka bangsawan. Itu feudalisme tradisional. Feudalisme itu di abad 17 mulai dibongkar. Thomas Hobbes, John Locke yang mengatakan penguasa harus berkuasa berdasarkan suatu persetujuan mereka yang dikuasai. Rousseau bicara mengenai kedaulatan rakyat. Gak ada yang berhak memerintah rakyat. Rakyat berdaulat, titik. Itu dasar demokrasi. Rakyat sendiri berhak menentukan siapa yang siapa yang menguasainya dan siapa yang tidak. Di situ lalu mulai suatu kesadaran baru. Semua manusia sama martabatnya. Semua manusia sama bebas. Mengenai itu semua manusia sama martabatnya. Sebetulnya di dalam kitab suci Perjanjian Baru itu sudah jelas sekali dikatakan Paulus dan jelas sekali dalam gereja purba. Jadi feudalisme di mana raja dan kaum bangsawan punya kedudukan lebih tinggi. Tidak ada dasar dalam agama itu.
semua manusia sama-sama bebas. Itu yang diajukan oleh John Locke, itu memang dasar liberalisme. Liberalisme yang mengatakan tak ada yang dengan sendirinya berhak untuk berkuasa. Kekuasaan harus diberikan oleh mereka yang dikuasai. Segenap kekuasaan harus dilegitimasi oleh yang dikuasai. Itulah harus diberi legitimasi. Kami memberi hak kepadamu untuk menjadi pemerintah. Lalu segenap pemaksaan, kekerasan, dan perang untuk mencapai tujuan politik adalah haram. Itu suatu prinsip yang sekarang diakui internasional dalam praktik. Itu masih sering tidak terjadi kalau kita melihat dunia sekarang. Begitu banyak perang kecil, apalagi perang-perang dunia di abad yang lalu. Tetapi itu baru kesadaran yang sungguh revolusioner. Dulu raja membuat perang itu dianggap biasa. Sekarang kita tahu seharusnya perang tidak bisa dibenarkan kecuali untuk membela diri terhadap serangan. Tapi untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menambah wilayah atau untuk merebut wilayah yang dengan klaim yang diklaim, tidak bisa. Saya sebut itu revolusioner karena itu betul-betul mengubah sekali masyarakat yang feodal. Yang paling penting di situ adalah hak asasi manusia. Saya tidak bisa membicarakannya panjang lebar. Kesadaran itu yang oleh Kant disebut makhluk berakal budi yang manusia selalu harus dihormati, martabatnya tak pernah boleh dipakai sebagai sarana untuk suatu tujuan. Selain kata, setiap manusia selalu juga harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, sebagai nilai pada dirinya sendiri. Secara agak jelas, demi keuntungan 999 orang tidak boleh satu orang yang menghalangi dibunuh. Itu faham yang baru. Hak asasi manusia mulai disadari. Hak kebebasan. Manusia itu bebas dari pemerintahan orang lain. Bebas mencari pekerjaan, bebas pergi kemana-mana. Tidak boleh ditangkap dan ditahan tanpa alasan hukum. Hak kebebasan, hak demokratis, yaitu hak menyatakan pendapat, hak berkumpul, hak membentuk organisasi, hak mengkritik, hak menentukan siapa yang memerintah, tadi hak ikut dalam pemilihan umum. Lalu hak perlindungan hukum. Setiap orang berhak kalau ditangkap oleh polisi dibawa ke seorang hakim yang memutuskan apa penangkapannya benar atau tidak. Berhak untuk mengetahui ia dituduh apa. Berhak untuk mencari pembela. Itu hak perlindungan. Hak ini dalam revolusi Prancis pertama kali dirumuskan tahun 1789. Les droits de l'homme
Di situ ya, itu yang disebut Bung Karno dalam debat BPUPKI bulan Juli 1945. Dengan kapitalisme, kemajuan ekonomi kapitalis luar biasa sejak abad ke-18 mulai muncul masalah sosial, yaitu buruh yang menciptakan kekayaan sendiri terlantar dan miskin. Itulah menggerakkan sosialisme, ajaran sosial gereja, dan membuat orang sadar bahwa ada hak asasi sosial, hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak untuk tidak dibiarkan dalam kelaparan, hak agar masyarakat dan negara mengusahakan mereka yang miskin keluar dari kemiskinan. Hak asasi terakhir adalah hak kolektif yang baru tahun 60-an yang lalu dalam dua konvensi PBB diputuskan, itu hak misalnya penduduk asli atas budaya mereka, atas agama mereka, atas perlindungan. Karena sering terjadi, yang juga di Indonesia terjadi, bahwa demi proyek orang-orang asli itu dipindahkan saja. Hak-hak asasi manusia. Mengapa begitu penting kita perpolitikan harus demokratis? Itu nomor berikut. Demokrasi mempunyai 4 capaian. Kita pindah gambar, yaitu dalam demokrasi undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar, menjamin hak-hak asasi manusia. Gambar berikut. Jadi demokrasi berbeda dengan semua sistem politik lain, bahwa dalam demokrasi hak asasi manusia dijamin. Kedua, dalam demokrasi menjadi nyata kedudukan sama semua orang di hadapan hukum. Jadi hukum tidak membedakan. Di hadapan hukum kita ini sama. Maaf, gambar nggak bisa diteruskan. Ya. Yang ketiga, dalam demokrasi masyarakat, itu berarti setiap orang yang mencapai umur dapat berpartisipasi dalam penetapan kebijakan politik. Tepatnya, dia ikut menentukan siapa yang memerintahi mereka, siapa yang mewakili mereka dalam Dewan Perwakilan Rakyat, dan ke arah mana mereka akan dipimpin dengan memilih partai yang punya program yang berbeda. Dengan demikian diketahui masyarakat mau kemana. Capaian keempat demokrasi, sesuatu yang amat penting yang tidak dikenal dalam feodalisme, tetapi juga tidak misalnya dalam sistem-sistem komunis Soviet atau fasisme, yaitu bahwa tugas utama negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum. Jadi bukan
eh, kekuasaan negara, bukan peluasan wilayah, bukan bikin monumen-monumen, melainkan supaya semua orang merasa sejahtera. Jadi supaya prioritas pembangunan adalah agar orang yang miskin dan lemah dapat hidup. Itulah etika pasca tradisional. Dan sekarang saya masuk ke etika politik bangsa Indonesia. Menurut saya itu tetap sangat menarik. Saya tulis di situ Merdeka. Ada 2 tahun yang begitu penting. Yang satu itu tahun 1928 Sumpah Pemuda. Yang satu tentu tahun 1945 mulai dengan Bung Karno pertama kali mempermaklumkan Pancasila sampai Undang-Undang Dasar dibicarakan panjang lebar. Sumpah Pemuda sudah suatu peristiwa etika. Di situ pemuda dari seluruh Nusantara datang ke Jakarta rapat pertama dalam gudang pemuda Katolik di Katedral. Atas biaya sendiri, tidak ada sponsor, dengan kehendak yang terungkap dalam sumpah, yaitu sumpah memperjuangkan satu tanah Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak itu Indonesia, bangsa Indonesia menjadi realitas. Itu realitas etis karena berdasarkan cita-cita bersama, bukan berdasarkan paksaan politik, juga bukan berdasarkan kesatuan bahasa atau kesatuan budaya, melainkan bersatuan tekad untuk bersatu. Dan tentu yang menjadi sumpah di tahun 1928 menjadi kenyataan dalam proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Suatu tanggal yang luar biasa. Indonesia adalah negara bekas jajahan pertama di dunia yang mempermaklumkan kemerdekaannya. Itu diikuti 2 tahun kemudian oleh India dan sebagainya. Dan atas dasar tekad itu, Indonesia berhasil memperjuangkan kemerdekaan sampai dijamin dan diakui internasional 4 tahun kemudian. Itu dasar etika politik bangsa Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa itu belum, jangan diubah dulu. Yang begitu mengherankan adalah bahwa Indonesia mengatasi satu tantangan yang luar biasa. Tantangan kemajuan. Indonesia kan tidak seperti Polandia atau juga Jerman atau juga Korea. Itu negara satu budaya, satu bahasa, satu sejarah. Nah, Indonesia terdiri dari ratusan komunitas, beda budaya, beda bahasa, beda etnik, juga beda orientasi keagamaan. Kok bisa bersatu? Itu yang luar biasa. Sesuatu yang
banyak negara di dunia tidak berhasil, misalnya Myanmar, banyak negara di Afrika, Sri Lanka masih ada masalah dan sebagainya. Nah, di situ lalu tentu masuk Pancasila. Pancasila itu yang memecahkan masalah identitas. Pancasila itu adalah etika bangsa Indonesia. Dan ada yang sangat menarik. Di banyak negara, identitas nasional merupakan masalah. Tapi di Indonesia, identitas sebagai orang Indonesia tidak mengancam atau mengurangi, melainkan malah melindungi dan mengangkat identitas, misalnya sebagai orang Batak, sebagai orang Manggarai, sebagai orang Sunda, sebagai orang Jawa. Dia itu bangga bahwa dia orang Indonesia. Sekaligus bangga bahwa dia orang Jawa, dia orang Bugis, dia orang Manggarai. Itu tercapai karena Indonesia berhasil dituduhkan atas nilai-nilai dan cita-cita yang dimiliki bersama. Dan itulah Pancasila. Dan Pancasila itu pada 1 Juni 1945 pertama kali dituliskan oleh Bung Karno, kemudian dibicarakan bersama untuk diberi rumusan yang paling optimal. Ada misalnya panitia 9 dan sebagainya. Akhirnya mendapat rumusan resmi yang sangat bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1948. Saya sebut Pancasila nilai-nilai, cita-cita, dan etika politik bangsa Indonesia. Nilai-nilai berarti itu yang dijunjung tinggi dari Sabang sampai Merauke. Cita-cita itu yang mau tercapai. Indonesia mau bahwa 5 sila Pancasila, misalnya keadilan sosial, menjadi nyata dalam kehidupan masyarakat. Dan Pancasila tentu etika perpolitikan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu pertama-tama etika perpolitikan, artinya etika yang mengarahkan kenegaraan Indonesia. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Undang-undang yang dibuat termasuk Undang-Undang Dasar harus mewujudkan Pancasila tidak boleh bertentangan. Kebijakan politik yang diambil pemerintah harus mewujudkan cita-cita Pancasila dan jangan bertentangan. Nah, yang menarik itu bahwa Pancasila bukan barang impor dari luar negeri. Pancasila itu diangkat oleh Bung Karno dan para founding fathers dari apa yang menjadi kenyataan di Nusantara, di Indonesia, yang mempunyai 5 nilai Pancasila itu, dan sekaligus dalam suatu budaya yang terbuka. Orang Indonesia itu biasanya tahu
bahwa di dekat ada yang masih Indonesia tapi bahasanya lain, mungkin budayanya juga berbeda, misalnya lewat perdagangan. Itu dicapai dalam Pancasila. Di Pancasila itu betul-betul suatu nilai luar biasa bangsa Indonesia. Akan tetapi, sekarang gambar berikut yang saya anggap sangat menarik teman-teman, Pancasila itu sekaligus terbuka terhadap etika pasca tradisional. Minta gambar berikut. Terhadap etika pasca tradisional. Itu mengherankan. Bagi saya itu tanda kehebatan Bung Karno. Saya kira Bung Karno tidak menyadarinya, tapi kok dia menemukannya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mewujudkan hak asasi terpenting yang mendasari etika pasca tradisional, kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memuat dua hal yang penting sekali dalam etika pasca tradisional. Pertama, penolakan terhadap kekerasan, terhadap perang. Dalam kenyataan masih banyak, tapi seharusnya perang harus ditolak total. Perang bukan cara, bukan sarana untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua tentu hak asasi manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menghormati martabat segenap orang yang menghormati hak-hak asasi manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengungkapkan bahwa negara itu bukan milik seorang raja, seorang diktator, juga bukan sebuah partai ideologis, tetapi milik dan hak seluruh bangsa. Seluruh bangsa mendukung negaranya, merasa bangga kalau negara maju, sedih kalau tidak maju. Lalu kerakyatan tentu mewujudkan demokrasi, dan sila kelima, keadilan sosial. Jadi dengan demikian etika Indonesia mempunyai suatu etika yang luar biasa. Tentu kita boleh gembira bahwa dalam reformasi akhirnya hak asasi manusia dan demokrasi dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar, itu pun atas dasar Pancasila. Teman-teman, sekarang 25 tahun atau sekitar 4 abad sesudah reformasi, kita mengalami ancaman. Saya melihat ancaman Indonesia dari 3 sudut. Boleh gambar yang berikut. Tentu pertama, tidak hanya di Indonesia, radikalisme yang saya sebut radikalisme ideologis transnasional, agamis berdasarkan agama, ekstremisme itu mengancam di banyak negara. Mereka menolak negara, misalnya menolak NKRI. Mereka ingin membangun suatu negara atas dasar pandangan mereka tentang agama mereka. Tentu itu suatu ancaman.
Ancaman yang kedua adalah apakah keadilan sosial tercapai. Sekarang pun masih lebih dari 50% bangsa Indonesia belum sejahtera betul. 9% masih dihitung miskin betul. Kalau 50% bangsa Indonesia yang belum sejahtera mendapat kesan bahwa Indonesia itu milik mereka yang di atas, kita jangan heran kalau mereka mencari orientasi ideologi selain Pancasila. Nah, keadilan sosial justru terancam oleh faktor yang ketiga, ada kesan bahwa demokrasi kita membusuk menjadi oligarki. Reformasi memang gagal dalam satu hal, dalam melaksanakan tuntutan mahasiswa berantas KKN, berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejak itu sudah ada kompromi-kompromi. Para pemimpin sepertinya kurang merasa bertanggung jawab terhadap masyarakat. Demokrasi belum betul-betul dibatinkan. Ya, demokrasi sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi tanggung jawab demokratis sepertinya belum. Sedangkan dalam rakyat kesadaran demokratis tentu juga masih kurang. Gambar yang berikut, kita melihat bahwa sejak beberapa tahun kadar demokratis negara kita itu amat lemah. Salah satu unsur adalah kelemahan partai-partai politik. Itu mengherankan, di dalam semua demokrasi partai politik penting. Nah, partai politik mesti punya orientasi ideologis. Ada yang sosialis, ada yang liberal, ada yang agamis, ada yang konservatif, ada yang lain. Tapi partai-partai politik di Indonesia mungkin dengan kecualian PKS tidak punya orientasi ideologis. Mereka berorientasi pada seorang pemimpin. Orang masuk partai karena merasa mengikuti pemimpin ini menjanjikan, bukan karena mau mewakili rakyat. Mau menjadi wakil rakyat juga mahalnya setengah mati. Katanya dalam pemilu yang lalu, yang paling minimal harus tersedia kalau orang mau perebutan anggota DPR ada 5 miliar rupiah. Tapi lebih banyak 10 miliar rupiah. Bayangkan. Gaji saya yang terakhir 10 tahun yang lalu masih 5,5 juta. Berapa tahun saya tidak bisa makan apa-apa kalau saya mau mengumpulkan uang untuk menjadi wakil rakyat. Jadi hanya orang yang kaya raya yang bisa membayarkan miliaran rupiah atau yang punya sponsor, dia bisa menjadi wakil rakyat. Ya, dia tidak mewakili rakyat, dia mewakili sponsornya. Maka DPR kita bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi Dewan Perwakilan orang yang bermodal. Dan itu yang sangat berbahaya. Itu yang namanya oligarki. Negara semakin dikuasai oleh kelompok kecil, apalagi partai-partai bersatu, amat aneh.
mendukung pemerintah asal diberi kementerian yang menjanjikan atau tempat di BUMN. Tidak ada partai kiri. Kalau kita tanya petani kecil, buruh kecil, nelayan kecil, orang-orang yang jualan hidup dari jualan pinggir jalan Jakarta itu harus bisa memilih partai apa, nggak ada jawaban. Tak ada oposisi. Jadi itu memang amat cukup berbahaya. Dengan demikian mudah terjadi nepotisme misalnya, mengheran dalam seluruh bulan-bulan menjelang pemilihan umum, di mana masyarakat cukup kritis dari anggota DPR, tak ada satu kata pun yang kritis. Untuk apa kami bayar orang-orang macam itu? Betul-betul suatu pertanyaan. Jadi demokrasi kita berada dalam bahaya. Yang mau saya tanyakan, atas mau ajukan sedikit saja. Saya kira memang tidak hanya di Indonesia, ada juga negara lain di mana demokrasi dalam bahaya. Bahkan di India, di mana pemerintah Modi itu semakin menjadi Hinduis sehingga minoritas Islam 200 juta orang dan minoritas Kristiani 20 juta orang semakin dianggap bukan warga negara. Nah, saya sebetulnya melihat suatu sistem saingan itu sistem yang saya sebut Xi Jinpingisme. Jadi Xi Jinping adalah pemimpin Cina, suatu sistem otoriter, pimpin satu orang atas dasar penunjukan partai, tetapi berusaha supaya masyarakat bisa sejahtera. Sistem yang berbahaya karena siapa yang mencegah bahwa Xi Jinping tidak menjadi seorang Mao Zedong juga. Bahwa Mao Zedong sekitar 60 juta orang Cina mati tanpa alasan. Gawat sekali. Tapi itu alternatif terhadap demokrasi. Apa kita punya peluang? Saya tidak mau masuk politik. Bagi saya juga jelas sekarang tinggal menunggu presiden yang baru. Saya tidak mau komentari itu. Tetapi kita jangan mengizinkan demokrasi dibusukkan. Jangan kita bersikap acuh tak acuh, tak peduli. Menurut saya penting kita terus membela dan melaksanakan kebebasan-kebebasan demokratis. Juga pemerintah yang akan datang harus bersedia menerima bahwa masyarakat menyatakan pendapat, memuji kalau pantesan dipuji, mengkritik kalau dikritik, menuntut perubahan kalau itu perlu. Saya kira itu saja. Terima kasih.